بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi, kita baca terlebih dahulu satu ayat tentang Ramadan. Oh, enggak bisa tertampil, Pak. Memang enggak ada ini ya. Berapa? Oh, sudah. Baik, ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memilih Ramadan untuk diturunkannya Al-Quran, sehingga mari kita memperbanyak membaca Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan ini. Kemudian termasuk dari kebiasaan para ulama-ulama kita adalah bahwa mereka itu suka untuk memulai majelis-majelis ilmu dengan tilawah Al-Quran terlebih dahulu. Meskipun hal tersebut bukan termasuk dari sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak masalah kita untuk juga melakukannya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang Tibbun Nabawi, kesehatan yang diajarkan oleh Nabi atau pengobatan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis 2081 dari kitab Sunan At-Tirmidzi. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bab ma jaa fi sana, bab tentang sana. Apa itu sana? Sana itu adalah satu tumbuhan yang biasanya tumbuh di negara Hijaz, termasuk di Mekah, di Madinah. Dan tumbuhan sana ini bisa untuk pengobatan. Hadis 2081, hadis ini derajatnya dhaif sehingga saya kasih tanda garis bawah pada nomornya. An Asma' binti Umais radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alaha, bertanya kepada Asma, bima, dengan obat apa? Tastamshin. Tastamshin itu adalah mencuerkan perutmu. Jadi perut yang susah untuk buang air, bagaimana caranya untuk supaya normal kembali. Itu makna dari tastamshin. Jadi bagi orang-orang yang susah untuk apa? Untuk buang air atau sembelit ya. Nah, maka bagaimana cara kamu mengobati sembelit tersebut?
Faqalat, maka Asma mengatakan bisyubrum, dengan syubrum. Syubrum ini apa? Mari kita lihat di dalam syarahnya. Syubrum itu adalah kishru irkin syajaratin. Itu adalah satu kulit dari urat satu pohon. Wa huwa harrun yabis. Dan sifatnya itu adalah panas dan kering. Jadi ini adalah juga satu tumbuhan, syubrum ini. Diambil bagian kulit dari uratnya. Kemudian digunakan untuk obat. Apa komentar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan harun jarun. Wah, itu panas itu syubrum itu. Selain panas juga apa? Jarun. Nah, jarun di sini maknanya apa? Al-har al-jar bil jim asyadidul ishal. Yang dimaksud jarun dengan jim itu adalah syadidul ishal. Sangat dahsyat membuat encer yang ada di perut sehingga menyebabkan menjadi sebaliknya. Sebaliknya sembelit, yaitu menjadi mencret atau sejenis itu. Menjadi diare ini. Jadi pengobatannya malah berlebihan, tidak menjadi normal tapi malah menjadi diare kalau pakai subrum. Qalat, maka Asma mengatakan, "Tsumma," kemudian istamsyaitu, saya mengobati sembelit itu bisana, dengan tumbuhan sana. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna syai'an," kalaulah bahwasanya ada sesuatu, kana fihi syifaun, yang ada padanya kesembuhan, minal mauti, dari kematian, lakana fis sana, sungguh hal itu ada pada tumbuhan sana. Artinya Nabi menyetujui kalau dia itu menggunakan sana daripada dia menggunakan subrum. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa tidak semua obat itu pantas atau cocok untuk kita pakai, Pak. Kalau obat itu menyebabkan normal kembali dari yang tidak normal, silakan dipakai. Tapi kalau obat itu malah melewati kenormalan, dari sembelit melewati normal malah menjadi diare, jangan dipakai. Berarti itu tidak cocok untuk kondisi perut kita yang seperti itu. Mungkin cocok untuk sebagian orang, tapi tidak cocok untuk rata-rata orang, maka tidak usah dipakai. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif, karena itulah Imam Tirmidzi mengatakan haditsun gharib. Hadisnya gharib. Dan sudah sering saya sampaikan, kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib saja, tanpa penjelasan yang lain, maka maksudnya adalah, atau isyarat bahwasanya hadisnya itu dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi bernama Utbah bin Abdullah, dan dia ini seorang perawi yang bermasalah. Makanya dibicarakan oleh para ulama. Maka penyebab dhaifnya adalah rawi bernama Utbah ini, Pak. Utbah bin Abdullah, perawi dari Asma binti Umais. Ini yang menjadi masalah untuk sanad ini. Apakah ada hadis sahih tentang sana? Karena hadisnya ini dhaif. Ada. Mari kita tampilkan hadis yang sahih tentang as-sana. Kita cari dari kitab Jami'us Shaghir. Bis-sana. Kita cari yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum, lazimilah oleh kalian, bis-sana, berobat dengan tumbuhan sana, was-sanud, dan dengan sanut." Nah, sanut itu apa? Diperselisihkan tafsirnya oleh para ulama. Tafsir yang populer, sanut itu adalah nama lain dari madu. Nah, berarti alaikum bisana wassanut, lazimilah menggunakan sana dan madu untuk obat. Karena sesungguhnya pada keduanya ada kesembuhan dari segala penyakit selain sam, yaitu kematian. Ini hadisnya sahih, riwayat Ibnu Majah. Kalau Imam Tirmidzi hanya meriwayatkan satu hadis
yang dhaif tentang sana ini ya. Maka kita lengkapi hadisnya Sunan Tirmidzi dengan hadisnya Ibnu Majah tersebut. Berikutnya babu majaa fit tadawi bil asal. Bab apa yang datang tentang berobat dengan madu. 2082. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Ja'a telah datang rajulun seorang laki-laki dewasa ila kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dia mengatakan, "Inna akhi sesungguhnya saudaraku istatlaqa batnuhu, diare perutnya itu." Nah, jadi kalau yang pertama tadi sakitnya sembelit. Kalau yang kedua ini sebaliknya, sakitnya diare. Faqala maka Nabi mengatakan, "Isqihi asalan." Berilah minum kepada orang yang diare tadi akan madu. Fasaqahu lalu dia pun memberi kepadanya. Kemudian dia datang lagi. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, as-saqaituhu asalan." Sungguh saya sudah kasih minum dia madu. Falam yazidhu maka tidaklah madu itu menambahi dia illa istitlaqan kecuali tambah diare. Jadi tambah parah diarenya, tambah dahsyat. Dan memang teorinya begitu, Pak. Kalau kita diare dikasih madu yang panas ya tambah parah. Faqala maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isqihi asalan." Berilah minum dia akan madu. Fasaqahu maka dia pun ngasih lagi. Karena percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang lagi kepada beliau, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh saya sudah memberikan minum kepada dia akan madu, maka tidaklah menambahinya kecuali tambah diare." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang ketiga kalinya, Sadaqallahu, jujur Allah, benar Allah, wa kadzaba batnu akhik, dan dusta perut saudaramu itu. Iskihi asalan, berilah minum kepada dia akan madu sesuai kalam Allah dalam Al-Quran. Fasaqahu asalan, lalu dia pun memberi minum kepadanya akan madu, fabaro'a, akhirnya dia sembuh. Hadis ini sahih. Yang dimaksud sadaqallah, Allah benar, yaitu ketika Allah mengatakan tentang madu di dalam surat An-Nahl, fihi shifa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Keluar dari perutnya lebah satu minuman yang berwarna yang beraneka ragam warnanya, di dalamnya ada kesembuhan untuk manusia. Kamu diare, kemudian dikasih madu, itu mestinya sembuh, bukan tambah diare. Tapi memang teorinya begitu, Pak. Diare kasih yang panas, tambah diare. Tapi setelah 3 kali akhirnya sembuh. Kok bisa? Ini bagaimana? Jadi diare itu menurut teori adalah ketika masih mengandung ya zat yang di dalam perut kita yang belum selesai, belum habis, maka ya pasti akan keluarnya diare. Tapi kalau zatnya yang di dalam perut kita yang kalau keluar dalam bentuk diare itu sudah habis, ya akan sembuh. Nah, berarti madu ini tadi fungsinya apa? Fungsinya mempercepat proses penyembuhan diare tadi. Keluar kan sedikit diare. Dikasih madu keluarnya tambah banyak, tambah diare. Dikasih madu lagi tambah banyak lagi keluarnya. Nah, semakin banyak yang keluar semakin cepat sembuh. Karena yang tersisa di perut itu kalau sudah habis sudah selesai diarenya. Nah, maka hadis ini tidak bertentangan dengan teori kedokteran bahwasanya kalau seseorang diare dikasih madu karena madu panas maka akan tambah diare. Teori itu betul, tidak masalah ya. Tapi hadis ini juga tidak salah karena dengan sebab minum madu maka diarenya semakin cepat keluar dan kalau semakin cepat keluar maka akan semakin cepat sembuhnya. Kemudian madu ini Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an tadi syifaun. Allah tidak mengatakan asy-syifa'u. Apa bedanya syifa'un dengan tanwin dengan asy-syifa'u? Kalau asy-syifa'u pakai alif lam, maka itu berarti kesembuhan sempurna. Sehingga penyakit
apapun termasuk diare, maka diobati dengan madu toktil sudah cukup. Tetapi kalau syifaun, nah ini artinya adalah sebagian kesembuhan. Demikian dijelaskan oleh Syekh Az-Zindani rahimahullah, seorang ulama Yaman. Artinya apa? Tidak semua penyakit cocok diobati dengan madu tok. Ya. Madu itu hanya sebagian kesembuhan. Nah, sehingga supaya sembuh total bagaimana? Tambahi obat yang lain. Misalnya diare tadi, panjenengan pergi ke apotek, minta obat diare, dikasih obat diare. Nah, silahkan diminum, dicampur dengan madu. Gak ada masalah ya. Ini menguatkan ya. Jadi obat yang dibuat oleh para dokter boleh dipakai, obat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pakai juga untuk menguatkan obat tersebut. Berikutnya babun, bab baru tanpa judul, ini berarti masih cabang dari bab sebelumnya. 2083. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim, tidak ada seorang hamba muslim ya'udu menjenguk maridun orang sakit, lam yahdur ajaluh yang belum datang ajal atau kematiannya, fayaqulu sab'a marratin lalu dia mengucapkan sebanyak 7 kali, As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyak. Saya minta kepada Allah yang maha agung, pemelihara singgasana yang singgasana itu juga agung. Minta apa? Ayyashfiyaka, supaya Allah menyembuhkan Anda. Nah, kita baca 7 kali, illa kecuali pasti ufiya, dia disembuhkan. Hadis ini menunjukkan fadilahnya menjenguk orang sakit dan mendoakan dengan doa ini. Jadi kalau ada orang sakit, sakit apapun ya, termasuk sakit diare tadi ya, maka didoakan dengan doa ini sebanyak 7 kali. Kalau Nabi mengatakan 7, kita ulangi 7, Pak. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Kalau dikurangi, maka manfaatnya atau faedahnya tidak seperti yang disabdakan Nabi. Kita baca 3 kali, ya berarti illa ufia ini tidak pasti ya. Karena janji sembuh dari Nabi itu kalau dibaca 7 kali. Kalau dibaca lebih, misalnya 8 kali, bagaimana? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat, kalau kamu baca lebih, padahal Nabi mengatakan 7, kamu baca 8, nah itu efeknya sudah tidak seperti semula lagi. Nah, sebagian lagi berpendapat, enggak, kalau ditambahi, nah, maka kan sudah melewati 7 kan, nah berarti efeknya sudah sesuai dengan hadis. Tapi tetap lebih bagusnya tidak ditambahi, tidak dikurangi. Kalau dikurangi, maka tidak sesuai manfaatnya seperti dalam hadis ini. Kalau ditambahi, maka diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Karena itu doa ini tolong betul-betul dihafalkan karena fadilahnya yang sangat besar. Mari kita baca bersama-sama 3 kali. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyak. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya sebelum kita minta kepada Allah, maka hendaklah kita memuji Allah. Karena di sini kita memuji Allah dulu. Rabbal arshil azim. Nah, baru kita sebutkan permintaan kita. Ayyashfiyak. Ini termasuk adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya babun, bab baru tapi juga tanpa judul karena merupakan cabang dari bab sebelumnya. 2084. Sebelumnya karena turun hujan kita kita baca doa hujan. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Amin. 2084 ini hadisnya juga dhaif. Dhaifnya karena ada rajulun, seorang laki-laki dari Syam. Nah, ini tidak jelas. Sehingga sanadnya dhaif. Dari Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza asaba apabila mengenai ahadakum salah satu kalian al-humma demam, fa innal humma karena maka sesungguhnya demam itu qit'atum minan nar, sepotong dari neraka atau bagian dari neraka. Falyudfi'ha anhu bil ma, maka hendaklah dia itu memadamkan demam tadi darinya dengan air. Ini hadisnya panjang sehingga kita potong dulu. Para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud demam itu adalah satu bagian dari neraka. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah bahwasanya haqiqatan. Ini hakikat. Jadi betul-betul demam itu adalah cuilan dari panasnya neraka. Neraka kan panas, Pak. Nah, panasnya neraka itu dicuil sebagiannya oleh Allah, diambil, kemudian ditempelkan kepada orang yang sakit. Akhirnya dia sakit demam. Tafsiran yang kedua, bahwasanya kata ini kharaja makhraja at-tashbih. Ini kalimatnya ini maksudnya adalah hanya menyerupakan. Neraka itu panas, demam juga panas. Nah, karena sama-sama panas, maka dikatakan demam dari neraka. Bukan berarti betul-betul dari neraka, bukan, Pak. Tapi mirip atau sama. Ya, istilahnya apa? Kharaja makhrajat tashbih. Keluarnya kata-kata itu untuk menyerupakan. Nah, mana tafsiran yang benar? Wallahu a'lam. Pokoknya ada dua tafsiran. Kemudian, bagaimana cara mendinginkan demam dari badan kita? Diperselisihkan juga oleh para ulama. Bagaimana caranya itu? Ada yang dengan cara menggerucukkan di atas kepala, ada yang dengan cara dimasukkan pada bagian jaib atau belahan baju ini. Nah, perselisihan pendapat ini karena tidak adanya hadis yang sahih yang menjelaskan secara terperinci. Hadis ini menjelaskan terperinci, tapi dhaif. Yaitu apa? Kalau kamu demam, falyastangqi, maka hendaklah dia itu berendam nahron jarian pada sungai yang mengalir. Nah, jadi kalau panjenengan lagi demam, silahkan keluar rumah, cari sungai mengalir, ambleskan tubuh panjenengan di situ. Liyastaqbila, supaya dia menghadapi jariyatal ma, aliran air. Jadi misalnya alirannya dari utara ke selatan. Nah, berarti panjenengan menghadap utara. Kalau alirannya itu adalah dari selatan ke utara, nah, berarti panjenengan menghadap selatan, supaya menghadapi air tadi, aliran air. Fayaqulu, lalu dia mengucapkan, Bismillah, dengan nama Allah, Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah abdaka hambamu, wasaddiq rasulaka, dan benarkanlah ucapan Rasulmu. Doa seperti ini dibaca ketika kita sudah membenamkan diri atau merendam diri kita di dalam sungai yang mengalir tadi. Waktunya kapan merendamnya itu? Ba'da sholati subuh. Setelah sholat subuh. Pas adem-adem niku, Pak. Qabla tulu'i syamsi. Sebelum terbit matahari. Wah, panas. Kalau sudah terbit kan panas, enak ya. Ini sebelum terbit. Falyaqtamis fihi thalatha qamasat. Hendaklah dia mencelupkan diri padanya 3 kali celupan. Thalathata ayyam. Selama 3 hari. Nah, saya ulangi lagi, hadisnya ini dhaif, Pak. Sehingga panjenengan tidak harus menerapkannya. Mau menerapkan silahkan. Kalau saya nggak cocok saya, Pak. Saya kalau demam itu kedinginan sekali. Memegang air saja udah nggak kuat. Kalau wudhu itu sudah selesai wudhu langsung gemetaran. Apalagi suluh berendam, wis ra cocok belas aku. Panjenengan tubuhnya kuat, cocok, silahkan dicoba, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini hadisnya dhaif. Boleh dicoba, boleh. Tapi tidak harus dilakukan. Kalau cocok saja, dicoba, nggak apa-apa. Fa'illam yabra', kalau dia tidak sembuh, fi thalathin dalam 3 hari, fa khamsun, berarti 5 hari. Fa'illam yabra', kalau tidak sembuh juga, fi khamsin, pada 5 hari, fa sab'un, maka 7 hari. Fa'ilam yabra' kalau tidak sembuh fi sab'in pada 7 hari, fatis'in maka 9 hari. Fa'innaha maka sesungguhnya dia itu la takadu nyaris tidak
tujawizu melewati tis'an 9 hari biilnillahi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadisnya gharib alias dhaif. Sehingga para ulama pun kemudian berselisih pendapat bagaimana caranya mendinginkannya tersebut. Cara yang populer itu tadi ya, dimasukkan di antara jaib kita ini ya. Jadi dialirkan air di situ. Atau kalau di Indonesia dikompres. Nah, itu sudah termasuk mengamalkan hadis ini tadi. 2085. Su'ila telah ditanya Sahlu bin Sa'ad, Sahal bin Sa'ad, ini seorang sahabat Nabi. Wa ana asma' sementara saya mendengar. Pertanyaannya adalah bi ayyi syai'in dengan sesuatu apa tuwiya diobati jarhu luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Sahal mengatakan ma baqiya tidaklah tersisa ahadun seorang pun a'lamu bihi yang lebih tahu terhadap hal itu minni daripada saya. Seperti ini bukan karena kesombongan, Pak, tapi karena memang dia tahu. Jadi orang itu kalau tahu boleh dia mengatakan saya tahu masalah ini. Saya menguasai masalah ini. Enggak apa-apa. Panjenengan mengatakan saya ahli pijat, enggak apa-apa, enggak sombong. Saya ahli bekam, enggak apa-apa, enggak sombong kalau memang ahli. Kemudian dia menjelaskan, karena Aliun adalah Ali bin Abi Thalib, ya'ti bil ma membawa air, datang dengan air, fi tursihi di dalam apa ini? Tamengnya. Jadi tameng kan begini kan. Nah, sehingga bisa untuk menyimpan air. Wa Fatimah sementara Fatimah taghsilu mencuci anhu dari Nabi ad-dam darah. Nah, jadi darahnya keluar dicuci oleh Fatimah. Wa uhriqalahu hasirun dan dibakar untuk Nabi tikar. Tikarnya orang Arab ini dari anyaman kurma, anyaman pelepah kurma atau anyaman daun kurma. Jadi hasir min al-lif atau min apa namanya bahasa Arabnya itu min sa'afin nakhl dari pelepah kurma. Anyaman pelepah kurma. Fahusyiya bihi lalu diisi dengannya atau ditempeli dengannya jurhuhu luka beliau. Akhirnya berhenti darahnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa cara menghentikan luka yang keluar darahnya adalah dengan ditempeli abu dari bakaran anyaman kurma. Kalau di Indonesia nggak ada kurma bagaimana? Ya selain kurma nggak apa-apa, anyaman bambu sama aja. Jadi panjenengan ambil kulitnya bambu dibakar. Kemudian sudah jadi abu kan? Nah abunya itu tempelkan sini. Pada keluar yang tempat yang keluar darah akan segera berhenti. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awalnya pakai air Pak, taksil. Tapi dengan air ini semakin dikasih air semakin keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Nah, akhirnya dia kemudian menggunakan cara yang lain, yaitu hasir, tikar tadi. Ya. Nah, maka ini sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan di Indonesia. Indonesia kan juga punya tikar yang terbuat dari kulit bambu, ya. Nah, itu bisa digunakan untuk pengobatan ini. Apa manfaatnya selain menghentikan darah? Manfaatnya selain menghentikan darah adalah tidak meninggalkan bekas. Jadi ini tibun nabawi, pengobatan nabawi yang sangat bagus sekali. Panjenengan kalau luka kemudian sembuh, biasanya kan ada bekasnya kan. Nah, supaya tidak ada bekasnya bagaimana? Pakai bakaran tikar anyaman bambu ini. Insya Allah tidak terbekas. Yang sudah mempraktekkan adalah guru kami, Ustadz Sufyan Nur dari Bogor. Beliau punya kuda banyak karena santri-santrinya dilatih berkuda. Nah, suatu hari beliau naik kuda terlalu kencang, ngebut. Saking ngebutnya sampai kudanya itu kemudian melempar beliau. Beliau jatuh ke tanah, ke aspal, pingsan. Kemudian berdarah. Setelah berdarah, kemudian beliau siuman, kemudian oleh orang-orang dibopong, dikembalikan, dibawa ke pesantren. Kudanya mbuh hilang neng tinjirantau. Nah, kemudian beliau teringat hadis ini. Ini saya luka berdarah-darah begini, kalau saya tempeli dengan bakaran dari anyaman bambu, insya Allah cepat sembuh. Ditempeli oleh beliau, dan ternyata betul darahnya langsung berhenti.
Kemudian beliau mengatakan kepada kami, ini lukanya tidak ada bekasnya sama sekali. Di wajah padahal, wajahnya kan terkena aspal. Berikutnya 2086. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama sesungguhnya tiada lain, mathalul marid, perumpamaan orang sakit, idza bara'a apabila dia sembuh, wa sahha dan dia sudah sehat, kal bardah seperti sesuatu yang dingin, taqa'u minas sama yang dia itu jatuh dari langit, fi safaiha seperti jernihnya, walauniha dan warnanya. Yang dimaksud al-bardah sesuatu yang dingin yang jatuh dari langit yaitu adalah salju atau embun. Jadi al-bardah kalau mau didefinisikan apa ya? Ma waqa'a, apa yang jatuh minas sama'i dari langit, fi yaitu menempel pada apa namanya daun-daun ya. Fi syajar ya. Menempel pada pohon-pohon atau daun-daun. Nah, jadi embun itu. Embun itu kan sangat jernih sekali. Ya. Nah, maka kondisi orang mukmin kalau sudah sehat dari sakit itu seperti embun. Seperti apa? Dalam hal apa? Fi safaiha, dalam hal jernihnya. Nah, sehingga maksudnya adalah orang kalau sakit itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita sakit, maka kita jangan suudzon kepada Allah. Allah itu enggak rela sama saya sehingga saya dikasih sakit. Salah itu. Justru karena kita sakit itu karena Allah sayang sama kita. Sehingga kita dikasih sakit. Allah itu tahu kita punya dosa-dosa. Nah, dosa-dosa umat Islam itu diampuni dengan apa? Dengan diberikan sakit. Maka dosanya tergugurkan dengan sebab sakit tersebut. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad yang menunjukkan bahwasanya orang tidak pernah sakit itu berarti termasuk ahli neraka. Min ahlin nari, termasuk dari ahli neraka. Ini ada seseorang Badui. Dia ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu pernah mengalami umumil dam? Maka dia mengatakan, umumul dam itu apa? Enggak tahu saya. Dijelaskan oleh Nabi, itu adalah demam yang terjadi antara kulit dengan daging. Maka dia mengatakan, enggak pernah. Kemudian dia ditanya lagi, apakah kamu pernah mengalami suda'? Maka dia bertanya, suda' itu apa? Dia enggak pernah mengalami suda'. Maka Nabi menjelaskan, itu angin masuk pada kepala, kemudian mengenai urat, akhirnya pusing. Maka dia mengatakan, enggak pernah saya suda'. Maka setelah orang itu pergi, Nabi mengatakan, siapa yang senang melihat kepada seorang laki-laki penghuni neraka, silahkan melihat orang tersebut. Enggak pernah sakit, enggak pernah demam, enggak pernah pusing, nah itu ahli neraka. Kenapa? Berarti dosanya tidak ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita sakit pusing, ucapkan apa? Alhamdulillah. Tanda-tanda ahli surga. Kalau kita demam, ucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Tanda-tanda ahli surga. Atau lepas dari tanda-tanda ahli neraka. Pusing kan sering kita alami. Ya? Kepanasan pusing, kelaparan pusing. Nah, begitu tuh, alhamdulillah. Bab berikutnya, tanpa judul lagi. Berarti masih cabang. 2087. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltum apabila kalian masuk 'alal maridi kepada orang sakit, fanaffisu lahu, maka longgarkanlah untuk orang sakit tadi fi ajalihi dalam masalah usianya.
atau dalam masalah ajalnya atau kematiannya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu la yaruddu syai'an, tidak bisa menolak sesuatu apapun juga, tetapi wa yutayyibu nafsah, tetapi dia itu menyamankan dirinya, membuat nyaman dirinya. Hadis ini derajatnya gharib alias dhaif, nggih. Tapi meskipun hadis ini dhaif, isinya bagus, bisa diamalkan. Yaitu kalau kita menjenguk orang sakit, jangan menakut-nakuti orang sakit, Pak. Tapi hendaklah kita membuat hatinya nyaman. Sakit napa, Pak? Ini pusing sudah berhari-hari, nggak kunjung sembuh juga. Oh, tenang, Pak. Insya Allah seperti itu menghapuskan dosa-dosa semakin banyak. Adapun hadis ini dhaif itu karena ada rawi bernama Musa. Musa bin Muhammad ini dhaif. Meskipun dhaif, kita amalkan. Kenapa kita amalkan? Karena ketika kita membuat longgar hatinya orang, membuat hati orang senang, itu adalah amal yang disukai oleh Allah. Hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, saya carikan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah", amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kamu masukkan kepada orang muslim. Nah, jadi kita jenguk, kemudian kita kasih ungkapan-ungkapan yang menyenangkan hatinya. Insya Allah segera sembuh. Insya Allah Anda bisa bersama kita lagi nanti. Insya Allah begini, insya Allah begini. Menyenangkan hati seperti itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini secara makna bisa diterima. Secara makna bisa diterima karena sesuai hadis yang lain yang sahih. Jangan menakut-nakuti orang yang sakit. Tambah takut semakin cepat mati, Pak. Semakin parah sakitnya. Karena orang sakit itu, kalau ketakutan, nah itu menyebabkan sakitnya jadi tidak kunjung sembuh. Tapi kalau dia sumringah, senang, nah itu menyebabkan sakitnya segera hilang. Saya dapat cerita, tapi ceritanya ini valid atau tidak, ini perlu dicek juga. Saya punya tetangga sakit. Sakitnya apa dulu ya? Pokoknya sakit tertentu. Kemudian dia mendengar informasi tetangga yang lain sakit juga sama dengan sakitnya dia. Persis plek sakitnya. Terus setelah itu dia mendengar informasi tetangganya yang sakitnya sama tadi meninggal dunia. Tidak lama kemudian tetangga saya ini pun juga meninggal dunia. Kenapa? Karena ketika mendengar informasi temannya tadi itu meninggal, dia ketakutan, Pak. Ojo-ojo aku koyo kae. Karena sakitnya sama, Pak. Sakitnya sama, kok kono mati. Wah, berarti aku ya meh mati iki. Nah, mati tenan. Nah, itu karena ketakutan. Seandainya dia nggak takut, seandainya mungkin masih hidup lagi. Tapi tetap usia itu tetap ada batasnya, sudah dibatasi oleh Allah. Hanya penyebabnya itu kadang-kadang kita sendiri yang melakukannya. Karena itu kalau menghadapi sakit tenang, jangan takut. Semakin takut semakin susah sembuh, itu teorinya begitu. 2088 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menjenguk rajulan, seorang laki-laki, min wa'akin, dari sebab satu sakit kana bihi, yang adalah dia itu mengenai dia. Wa'ak itu apa? Diperselisihkan oleh para ulama apa makna dari wa'ak. Ada dua tafsiran. Saya tampilkan di sini tafsirannya yang berbeda itu. Tafsiran yang pertama, wa'ak itu adalah al-humma, demam. Tafsiran yang kedua, wa'ak itu adalah alamuha, sakit, rasa sakit yang disebabkan demam. Jadi bukan demamnya. Kalau demamnya namanya humma. Rasa sakit ketika kita pas demam, nah itu namanya wa'ak. Nah, tafsirannya ada tiga ternyata. Yang ketiga, ir'aduha, gemetar ketika demam.
Nah, maka tafsiran dari wa'ak ini bisa kita bagi dua. Yang pertama, wa'ak itu sama dengan demam, sama dengan humma. Yang kedua, wa'ak itu adalah efek dari demam tadi. Nah, efeknya itu bisa berupa alam, rasa sakit, bisa berupa gemetar. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abshir, gembiralah kamu. Nah, jadi orang sakit malah disuruh gembira, Pak. Kenapa? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yaqulu, mengatakan, hiya, demam itu adalah nari, api saya. Usallituha, aku menjadikan api itu berkuasa ala abdi, kepada hambaku, al-mudhnib, yang berdosa. Untuk apa? Litakuna, supaya api tersebut menjadi hadzahu, bagian dia, minan nari, dari api neraka jahanam. Jadi maksudnya, kalau kita sudah dikasih demam di dunia, maka besok di akhirat tidak perlu masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Orang sudah dapat neraka jahanamnya. Kapan? Di dunia. Berupa apa? Demam. Nah, maka ini hadis menguatkan ya bahwasanya demam itu betul-betul potongan atau bagian dari neraka jahanam. Nah, kita sudah dikasih bagiannya di dunia, berarti di akhirat sudah tidak perlu masuk lagi. Maka mudah-mudahan semua kita dengan sebab demam-demam yang kadang-kadang kita alami, kita semuanya besok masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya 2089 dari Hasan. Kalau Hasan disebutkan Hasan Tok, itu maksudnya Hasan Al-Basri. Qala, dia mengatakan, kanu adalah mereka, yartajuna, mereka mengharapkan, al-humma, demam itu, lailatan, satu malam, diharapkan sebagai kafaratan, penghapus, lima naqasa, terhadap sesuatu yang kurang, minadzunubi, dari dosa-dosa. Ya, jadi maksudnya dosanya berkurang dengan sebab demam yang kita alami. Kanu adalah mereka. Mereka siapa? Mereka yang dimaksud di sini adalah as-salaf, ulama salaf. As-salaf itu siapa? As-sahabah, wat-tabi'un, wa atba'uhum. Yang dimaksud salaf itu adalah tiga generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Dari mana taunya bahwasanya yang dimaksud kanu itu adalah salaf? Karena Hasan ini termasuk ulama salaf. Dia termasuk dari generasi salaf. Nah, sehingga ketika dia mengatakan kanu adalah mereka, mereka siapa? Ya, mereka ulama-ulama sekitar dia atau ulama-ulama yang sebelum dia. Sampai di sini sudah muncul 3 bintang pada kitab saya. Ini berarti kitab At-Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi, sudah selesai kita bahas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga kita sudah paham betul bagaimana pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa juga mempraktekannya untuk keseharian kita. Dan yang paling penting adalah bahwasanya kita tidak usah minta ruqyah dari orang, tapi kita meruqyah diri kita masing-masing. Jadi sambil kita minum obat, sambil kita membaca ruqyah. Bisa dengan Fatihah, bisa dengan doa tadi ya, Asallallahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Kalau mendoakan orang, kalau mendoakan diri sendiri ya ayyashfiyani ya. Nah, demikian juga doa-doa yang lain, ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya, kita akan masuk ilmu baru, yaitu ilmu tentang faraid. Bab 27. Kemarin kan At-Tibbun Nabawi ya, sudah selesai. Nah, maka kita masuk Abwabul Faraid, bab-bab tentang faraid an Rasulillah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca hadis-hadis tentang faraid, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan muqaddimah tentang ilmu faraid. Muqaddimah yang pertama, bahwasanya ilmu faraid ini disebut sebagai nisful ilm, separuhnya ilmu. Kenapa disebut separuhnya ilmu? Karena manusia ini kondisinya ada dua macam. Ada kondisi kita hidup, ada kondisi kita mati.
Ilmu faraid ini berkaitan dengan kondisi mati seseorang. Nah, makanya disebut sebagai nisful ilm, separuh ilmu. Karena membicarakan tentang kondisi orang ketika sudah mati. Kemudian ilmu faraid ini termasuk ilmu yang sangat-sangat penting. Sehingga ada hadis yang menyampaikan fadilahnya ilmu faraid. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-ilmu thalathatun. Ilmu ada 3. Maksudnya ilmu yang paling penting ada 3. Wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun. Adapun selain itu hanya tambahan. Yang pertama, ayatun muhkamah. Ayat yang muhkam, yang tidak dihapus. Maksudnya tafsir Quran. Au sunnatun qa'imatun, atau sunnah yang tegak. Maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, au faridatun adilah, atau ilmu faraid yang adil. Nah, ini 3 macam ilmu yang paling penting. Kita kuasai tafsir Quran, kita pahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa menghitung dengan ilmu faraid yang diajarkan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini memang derajatnya secara sanad adalah dhaif, hanya saja hadis ini populer di antara para ulama kita rahimahumullah taala. Jadi secara makna diterima oleh para ulama. Kemudian ilmu faraid ini bukan ilmu yang susah, tapi ilmunya mudah. Buktinya mudah bahwasanya di dalam Quran kalau kita cari ilmu tentang faraid cuma ketemu 3 ayat doang. Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir dari surat An-Nisa yaitu ayat 176. Cuma 3 ayat. Ilmu yang pangkalnya 3 ayat, berarti mudah, Pak. Kalau rujukannya itu sampai 100 ayat, puluhan ayat, nah itu berarti agak ribet, ya, rumit permasalahannya. Tapi ini cuma 3 ayat, berarti mudah. Jangan sekali-kali memasukkan dalam benak kita, faraid susah. Kalau kita mengatakan seperti itu dalam benak kita, akhirnya nanti kalau belajar ilmu faraid susah betul. Karena sudah kadung menganggap susah. Jangan dianggap susah. Ini saya buktikan ya, mudah bahwasanya ayatnya hanya 3 tok. Nah, saya akan bacakan secara ringkas ilmu faraid yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat untuk anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Anak laki-laki mendapat jatah 2 kali anak perempuan. Jadi kalau saya mati, sementara anak saya ada cewek, ada cowok, maka cara baginya gampang. Yang cowok dikasih double 2, yang cewek dikasih 1 bagian. Gampang sekali kan? Fa in kunna nisaan fawqa sanatain. Kalau anaknya cewek saja 2 atau lebih, falahunna thulutsa ma tarak. Maka jatahnya adalah 2/3 dari warisan. Jadi seandainya saya mati, anak saya 2 perempuan, tok, enggak ada yang lain. Atau 3 perempuan, tok. Nah, maka mereka dapat 2/3. Sisanya untuk siapa? Nah, untuk yang lainnya. Wa in kanat wahidatan, kalau anaknya cuma 1 perempuan, falahan nisf, maka dia dapat separuh dari warisan. Misalnya warisannya 10 juta, nah dia dapat 5 juta. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Untuk kedua orang tua, masing-masing mendapatkan 1/6 dari warisan. In kana lahu walad, kalau si mayit punya anak. Jadi seandainya saya mati, saya kan punya anak, Pak. Nah, maka Ustaz Abu Abdillah, demikian juga ibu saya, Ibu Khuzaimah, maka itu masing-masing mendapatkan 1/6, 1/6. Terus anak-anak saya dapat apa? Ya dapat sisanya. 1/6 kasihkan bapak saya, 1/6 kasihkan ibu saya, sisanya kemudian istri saya juga dapat juga. Nah, sisanya kemudian diberikan kepada anak-anak. Fa illam yakul lahu walad. Kalau saya mati nggak punya anak. Wa warithahu abawah. Yang mewarisi cuma 2 orang tua, bapak ibu. Fali ummihi thuluth, maka ibu dikasih 1/3. Nah, jatahnya naik. Yang tadi 1/6 menjadi 1/3. Kenapa? Karena tidak punya anak. Terus jatahnya bapak berapa? Tidak disebutkan. Berarti bapak itu mendapatkan sisanya. Ibu dikasih 1/3, sisanya total kasihkan bapak. Karena pewarisnya cuma bapak ibu.
Bagaimana kalau pewarisnya bapak, ibu, plus istri? Saya mati nggak punya anak, meninggalkan istri, bapak, ibu. Nah, maka fali ummihi thuluth, ibunya mendapatkan sepertiga, ini maksudnya adalah sepertiga dari sisa. Istri saya dikasih dulu, udah. Kalau sudah istri dikasih, nah baru kemudian ibu saya dikasih sepertiga. Sepertiga dari sisa. Kemudian sisanya dikasihkan bapak saya. Fa in kana lahu ikhwatun, kalau orang yang mati tadi memiliki beberapa saudara. Yang dimaksud beberapa saudara ini adalah dua atau lebih. Jadi dalam bab warisan, kata-kata beberapa atau jamak itu dua atau lebih. Kalau dia memiliki ikhwatun, beberapa saudara laki-laki, fali ummihi sudus, maka ibunya mendapatkan 1/6. Meskipun saudara-saudara tadi tidak dapat apa-apa karena masih ada bapak. Nah, sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang dua macam warisan. Warisan untuk anak dan warisan untuk bapak dan ibu. Warisan untuk anak kemungkinannya pertama, kalau dia itu adalah campur antara anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki dikasih dua bagian dari perempuan. Kemungkinan yang kedua, anaknya cewek saja, dua atau lebih, maka dikasih 2/3. Kemungkinan yang ketiga, anaknya cewek saja, cuma satu, dikasih satu. Dikasih separuh. Kemungkinan yang keempat, nggak disebutkan. Yaitu bagaimana kalau anaknya cowok saja. Kalau anaknya cowok saja, nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena dia menjadi asobah, dia mendapatkan sisanya. Sisanya berapa ya dikasihkan anak cowok tadi. Kemudian ayat berikutnya, ayat 12, ini bicara tentang warisan untuk suami atau istri. Walakum, dan bagi kalian para suami, separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri jika istri tidak punya anak. Kalau istri punya anak, maka suami mendapatkan 1/4. Nah, jadi pembagian untuk suami atau istri ini yang pembagian yang paling gampang. Karena cuma ada dua kemungkinan. Toh. Ada kalanya dapat separuh, ada kalanya dapat 1/4. Kalau istri tidak punya anak, berarti suami dapat separuh. Kalau istri punya anak, berarti suami dapat 1/4. Sekarang kalau dibalik, yang mati suami. Misalnya saya mati, bagaimana? Nah, di sini Allah sudah menjelaskan. Walahunnar rubuh. Istri mendapatkan 1/4 dari apa yang ditinggalkan suami jika tidak ada anak bagi suami. Kalau ada anak bagi suami, maka istri mendapatkan 1/8. Nah, sehingga antara 1/4 sampai 1/8. Tok. Ada kalanya 1/4, ada kalanya 1/8. Paling gampang adalah bagian warisan untuk suami atau istri. Kemudian Allah membahas tentang kalalah. Kalalah itu seseorang yang mati tidak memiliki bapak, ibu, tidak memiliki anak. Jadi ke atas nggak ada, ke bawah nggak ada. Yang ada samping, saudara, saudari. Maka disebut kalalah dari kata-kata kal, yaitu apa namanya? Mahkota. Namanya mahkota itu kan mengelilingi kepala kita di samping. Makanya kalalah disebut kalalah karena dia diwarisi oleh orang-orang samping. Orang atas nggak ada, orang bawah nggak ada. Yang ada orang samping, saudara-saudari. Kalau ada seorang laki-laki mati secara kalalah, ada seorang perempuan mati secara kalalah. Sementara dia memiliki satu saudara laki-laki atau satu saudari perempuan. Maka masing-masingnya mendapatkan 1/6. Itu kalau hanya satu saudara. Jadi saya mati punya saudara laki-laki. Nah, dia dapat 1/6. Atau saya mati cuma ada saudari perempuan. Nah, dia dapat 1/6. Yang dimaksud saudara atau saudari di sini adalah saudara atau saudari seibu. Perhatikan ya, seibu. Kenapa? Karena nanti pada akhir surat An-Nisa akan kita temukan lagi tentang kalalah dan di situ juga dibahas bagian saudara atau saudari. Nah, yang dimaksud di sini saudari ini atau saudara ini adalah saudara kandung atau saudara sebapak. Jadi untuk ayat 12 itu membahas saudara seibu. Untuk ayat terakhir itu membahas saudara sebapak dan sekandung. Insya Allah kalau sudah paham begini, ilmu faraid jadi gampang sekali insya Allah ta'ala.
Ini sebagai mukadimah saja. Adapun kelengkapan ilmu faraid, insya Allah kita baca besok pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.